Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada malam yang berbahagia ini, meskipun tadi suasana agak panas, tapi biasanya panas-panas sedikit nggak apa-apa. Nah, kita imbang saja dengan dingin sedikit juga nggak apa-apa. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini. Kita diberikan rahmat, pertama sekali 3 yang seiring rahmatnya, kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertatap muka di aula ini yang sama-sama kita banggakan ini. Salawat dan salam marilah selalu kita hadiahkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kehidupan umat dari kehidupan jahiliyah ke kehidupan Islamiyah seperti yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Masdi Asnur. Dua-duanya kalau yang pribadi itu adalah apa, buat tetap manggil Pak. Secara keluarga pun beliau juga banyak kakak, beliau ayah. Jadi buat tetap Bapak. Jabatan susulannya tetap Bapak Ketua Partai DPC Pak. DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Padang Pariaman. Yang kita hormati juga ada pengurus DPD PAN Cipila, kemudian juga ada kawan-kawan Ketua Nasdem, tadi ada Kecamatan Sungai Limau, Anjang Rodi, seterusnya kawan-kawan, sahabat-sahabat. Tadi sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh Bapak Masdi dan Bapak Eri Suger, adik-adik Eri Suger, murni pemenangan Pak ya, murni pemenangan. Ambo secara pribadi merasa terharu karena memang agendanya khusus untuk pemenangan. Nah, ketika agenda ini khusus untuk pemenangan, maka sahabat-sahabat yang hadir, nunsana-nunsana yang hadir, sudah pasti ketika naik jenjang sudah satu niat, satu tekad, satu kesatuan, itu adalah memenangkan pasangan nomor urut 1, yakni pasangan Suhatribur SEMM dan Ambo pribadi Dr. Des Rahman MM. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Masdi tadi, kita putra Sungai Limau asli. Kalau kampung Ambo mungkin bagi yang belum tahu, umumnya lah tahu nampaknya, tapi ada beberapa wajah yang baru sekali Kamboja dia. Ambo dilahirkan di Padang Olo. Di Padang Olo, suku. Nah, jadi begitu suku keempat kalau ada tanah Jawa, kesadunya urusan tangan itu. Suku Ambo Sekumbang, ayah orang Tanjung, kemudian Uku Koto, orang rumah orang Piliang. Nah, suku-suku yang kita sebut tadi itu adalah keluarga besar kita Muslim. Semua Muslim di mana saja bersaudara, termasuk Muslim-Muslim yang ada di luar negeri. Meskipun kita tidak bisa berkomunikasi dengan Muslim di sana, pasti kita bersaudara. Baik, bapak-bapak, adik-adik, sahabat-sahabat yang Ambo hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, tujuan kami ketika mau mencalonkan diri menjadi Bupati Padang Pariaman, maka kami mensepakati dengan moto itu adalah menjadikan Padang Pariaman nantinya religius, unggul, berkelanjutan dan sejahtera. Kenapa kita menyebutnya yang pertama itu adalah religius? Bahwa Padang Pariaman, bahkan Sumatera Barat, bahkan nasional, masyarakat harus dikemas dengan agamanya, kekuatan iman yang lebih duluan untuk jadi barometer ukuran karakter daripada masyarakat. Jadi kita mengedepankan religius, agama, karena agama itulah yang bisa menjamin sesuatu kekuatan hukum kepada masyarakat. Kalau orang, sahabat, teman dekat bisa kita tipu. Tapi kalau agama sudah melekat di hati, iman sudah tertanam di dada, orang akan malu berbuat yang bukan-bukan,
akan menghindari maksiat, akan menghindari pergaulan bebas, akan menghindari penyakit masyarakat dan lain-lain. Nah, kenapa kita mau kata-kata kedua itu unggul? Unggul yang kita maksud adalah di setiap sektor pelayanan masyarakat, di setiap sektor badan dinas kantor nantinya semuanya itu berjuang harus habis-habisan untuk mementingkan masyarakat dengan pelayanan prima. Pelayanan prima dalam bahasa sederhana adalah menciptakan kepuasan terhadap masyarakat dimanapun bentuk urusan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian berkelanjutan. Apa itu berkelanjutan? Berkelanjutan kami mendefinisikan seperti ini, mempertahankan yang sudah terbaik pada hari ini, lalu ke depan memikirkan bagaimana perkembangan-perkembangan inovasi-inovasi untuk masa yang akan datang agar lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi religius unggul berkelanjutan. Kesemua yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat itu, sebab Swatribur Rahmah kalaupun terpilih diamanahkan oleh Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa hanya 2 orang ya Pak ya. Tapi bisa berbuat tentunya bersama-sama dengan masyarakat. Insya Allah kalau religius unggul berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, termasuk nantinya dinas-dinas yang mengurus tentang hajat orang banyak, hajat masyarakat, menjanjikan nantinya adalah bagaimana masyarakat itu bisa hidup sejahtera. Sejahtera yang kita maksudkan adalah masyarakat itu harus puas, masyarakat harus bangga dengan bidang-bidang yang ditekuninya masing-masing. Karena tidak semua mungkin kita harus jadi wali negari, tidak semua juga kita harus jadi bupati dan wakil bupati. Tapi bagaimana masyarakat itu bangga dengan profesi-profesi yang mereka lakukan setiap saat dan untuk kami dari pasangan Swatribur Rahmah. Lalu pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Swatribur Rahmah, Pak Swatribur pribadi, mohon maaf karena punya keinginan dalam acara yang rada-rada hampir sama dengan ini. Tapi kalau ini kita bangga sekali Pak, nama judul acara saja Pemenangan Swatribur Rahmah. Jadi Datul, insya Allah. Jadi pertama, ambo pasangan Swatribur SE MM, juga ambo pribadi mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada Bapak Ketua DPC Partai Bulan Bintang dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Insya Allah apa-apa nantinya andaikan saudara-saudara, sahabat-sahabat mengamanahkan ini kepada pasangan nomor urut 1, insya Allah hubungan silaturahmi di antara kita pada saat ini tidak hanya terbatas sampai tanggal 9 Desember saja. Kita ingin komunikasi silaturahmi, silaturahim jika ada orang menyebutnya, itu sampai kapan saja silaturahmi kita ini tidak terputus. Bahkan orang-orang bijak mengatakan ketika silaturahmi itu berjalan dengan baik, setidaknya 3 hal akan bisa berjalan dengan sempurna. Pertama, urusan cepat selesai, rezeki akan mengalir dengan baik, kemudian apa-apa yang kita lakukan itu dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kepada sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini, ambo juga ingin menyampaikan. Ketika kita sudah berkumpul pada hari ini lebih dari 30 atau 40 orang pada hari ini yang hadir, rasanya belum cukup Pak. Belum cukup untuk memenangkan pasangan Swatribur Rahmah. Jadi mungkin berapapun nanti perbandingan sebanyak-banyaknya, 1 berbanding 200 silahkan, 1 berbanding 150 oke, 1 berbanding 50 juga bagus. Tapi yang jelas kalau kita yang ada dalam ruangan ini belum apa-apa. Karena mengingat bahwa kita di Padang Pariaman ada 4 daerah pemilihan ataupun yang disingkat dengan dapil. Di mana dapil 2 Sintuak, Lubuk Alum, Batang Anai itu DPT-nya daftar pemilih tetapnya itu 88.000. Sedangkan dapil 1 mulai dari Kayu Tanam 2 kali Sebenas dan Melingkung sampai Nasabaris dan Belakang itu angkanya 80.000. Sedangkan dapil 4 Kampung Dalam 5 Kota Timur, 7 Kota Sungai Sariak, Patambuan dan Padang Sago itu wajib pilihnya itu 72.000. Lalu dapil kita berapa wajib pilihnya? Mungkin kalau bapak-bapak yang paham sering melihat media dan lainnya itu
Dapil kita dapil 3, Sungai Limau, Pak Ketua Melintang, Sungai Gerinjing dan Batangasan hanya berada di angka 66.000. Jadi saya menyampaikan perbandingan angka-angka ini adalah untuk analisis bagi teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin bagi Jok sama di Batu, Bagari sama di Ati. Kalau bertemu Tarunus ketika lain, Abedalo di daerah itu berdosa sampai di sana saja. Kemudian juga kita ingin menyampaikan, ada juga orang mengatakan nantinya apalah hak daripada seorang wakil, akan wakilnya kata ketua sawah agenda. Nah, perlu kita berikan gambaran. Yang pertama, secara pribadi kami dengan Pak Suwatri Guntur sudah ada kesepakatan dan hitungan-hitungan terkait dengan bupati dan wakil bupati. Secara administrasi, sahabat-sahabat perlu tahu semuanya bahwa antara bupati dan wakil bupati itu adalah satu paket. Kenapa? Tidak ada stempel wakil bupati. Jadi andaikan bupati itu pergi keluar daerah berhalangan, saya yang tanda tangan, stempelnya juga stempel bupati. Jadi bukan berarti kalau wakil itu stempelnya juga wakil bupati, tidak punya kekuatan apa-apa, itu hanya isu belaka. Jadi mohon kekuatan-kekuatan ketika nanti kawan-kawan berada di lapangan, saya banyak dengar itu wakilku incik monyeknya. Kalau incik monyek wakil dari orang aturan di undang-undang. Kalau kan jadi incik monyeknya kan. Nah, jadi mohon kiranya kawan-kawan pada kenapa saya sampaikan pada hari ini bukan di semua tempat pertemuan saya ngomong seperti ini, tapi karena ini adalah orang-orang pilihan, orang masyarakat ilmiah semua, saya sampaikan seperti itu. Nah, jadi perimbangan secara pribadi kami sudah membuat juga komitmen dengan Bapak Suwatri Guntur SEM. Nantinya ini bukan hanya sekadar kata-kata pada hari ini, andaikan memang pasangan nomor 1 terpilih diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan dingin sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini, kita sama-sama melihat nanti. Kalau gini terlalu banyak janji gunungnya ada orang. Apalagi mau berjanji gini kalau kami terpilih Gunung Singgalang kami pindahkan ke Gunung Merapi. Gunung Merapi kami pindahkan ke Gunung Singgalang. Tidak ada gunanya berjanji sebanyak-banyak itu. Saudara akan saya jadikan ini, saudara akan saya jadikan itu. Tidak boleh. Karena nanti ada aturan yang mengikat setelah kita terpilih. Tidak bisa Pak Ketua WA mengikat. Contoh pegawai mau dijadikan dia kepala dinas, kalau golongannya masih 3C tidak boleh jadi kepala dinas. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Jadi jangan diobo-obo. Misalnya kawan-kawan gara-gara kita memilih kita, tidak boleh. Jadi sampai saya ingin sampaikan sesederhana mungkin saja. Nanti ketika terpilih pun ada juga aturan-aturan atau regulasi yang mengikat untuk menjalankan pemerintahan ini. Jadi justru bersama-sama dengan masyarakat mengawal semua ini, kita bersama-sama, itulah mau kemana nanti padang pariaman ini kita buat bersama-sama, itu nantinya tujuan daripada pemerintahan kami. Insya Allah. Ada pertanyaan seluruh kawan-kawan ketika pertanyaan di masyarakat. Kalau terpilih apa nanti batu itu ini contoh Pak itu jalan. Kalau orang jalan be yo saja. Jadi kalau orang jalan be tidak. Nah, itu. Lanjut. Ada nama tajuan. Kalau terpilih apa nanti rumah dinas Pak di mana jauh-jauh Pak. Kalau aturan masih membolehkan tinggal di sekretariat, tetap saja tinggal di sekretariat. Tujuannya agar dekat dengan masyarakat. Tapi kalau harus berarti poinnya kan, kalau udah pindah, walau nanti dia bupati itu ya bebas pindah. Itu kira-kira guyonan yang saya sampaikan untuk jadi pembicaraan kita pada malam hari ini. Insya Allah rasanya secara umum itu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan ini. Yang jelas berulang-ulang saya ingin menyampaikan apresiasi yang tidak terhingga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. Saya yakin Bapak Ibu semua punya kesibukan masing-masing. Namun karena satu niat, satu tekad ingin memenangkan Suwatri Rahman sehingga kita berkumpul dalam ruangan kantor Partai Bulan Bintang yang sama-sama kita banggakan ini. Karena apa? Karena Bulan Bintang ikut mendukung pasangan Suwatri Rahman. Kebetulan kami dengan Pak Masdi yang menjadi SK-nya kepada Pak ya. Insya Allah. Jadi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat Ambo, kakak Ambo, kalau ada uni dari Ambo ataupun kemenangan dari Ambo, makanya itulah yang Ambo dapat sampaikan.
dengan harapan mohon doa dan dukungan tanggal 9 Desember yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita menjadikan pasangan nomor 1 Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. Nah, kalau dalam bahasa wae, kalau di Ambo saya pribadi menyampaikan kalau marapui tentang kacaba, meminta tentang kemuliaan. Hendaknya karanda mulia pinta pelaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Beko kalau hendak nolaikan jawab, Ambo mohon izin langsung sendiri dia Mbak. Kalau ada tanya jawab, Ambo dilayani dulu sebisa itu. Kalau tidak bisa bawa diskusi ke bersama. Insya Allah hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, kurang berkenan di hati. Dengan segala kerendahan hati, Ambo mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.